adik-adik. Selamat pagi Engku Chan. Selamat pagi Celen. Apa kabar Engku Chan? Baik, luar Ya, biasa. Puji Penuh sukacita. Tuhan. Nah, minggu yang kemarin adik-adik, orang sudah merayakan hari Paskah, hari kemenangan. Kristus sudah bangkit, dia sudah mengalahkan maut. Karena dia mengasihi orang semua. Karena itu kita patut mengucap syukur dan bersuka cita. Karena kita miliki adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi orang. Mari orang siapkan orang hati mau masuk dalam ibadah ini. Kita angkat pujian, Allah itu baik. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah ini. Biarlah kiranya ibadah ini Engkau mau menyertai, sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, torang bersyukur karena torang punya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa. Nah, adik-adik yang di rumah, Encik minta adik-adik semua bangkit berdiri, torang memuji Tuhan, torang mengangkat itu lagu yang bilang, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Ayo, backing DP gerakan, torang mau menyanyi sama-sama. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Satu kali lagi, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, adik-adik masih tetap berdiri, masih semangat, orang masih memuji Tuhan, masih tetap bersuka cita. Karena apa yang
Tuhan ada perbuat pat orang. Apa yang Tuhan ada bikin? Nah, Tuhan Yesus ada bikin pat orang. Tuhan Yesus sudah ampuni orang pe dosa-dosa. Dan juga Tuhan selamatkan pat orang. Nah, maka dari itu orang memuji Tuhan, orang angkat pujian ini. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ulang sekali lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ya, silakan duduk adik-adik. Saat ini mari orang duduk dengan tenang, mau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu boleh mendidik orang supaya orang jadi anak-anak Tuhan yang baik. Tapi sebelum itu orang angkat satu pujian. Tuhanku satu, namanya Yesus. Juru selamatku, namanya Yesus. Tuhanku satu, namanya Yesus. Juru selamatku, namanya Yesus. Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tuhanku satu, Tuhanku satu, namanya Yesus. Juru selamatku, namanya Yesus. Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus. Adik, siapa sini yang pernah sakit? Coba, aku tanya. Ada yang pernah sakit? Ada. Sakit apa? Ya? Sakit kepala. Ada yang pernah batuk, ringus. Apa lagi? Sakit perut, demam, panas tinggi. Banyak macam-macam sakit kan? Ada yang sakit mata, merah itu mata. Banyak sakit. Semua so pernah alami sakit. Semua so pernah rasa sakit. Bukan cuma adik-adik. Dengan itu digambar anak-anak yang sakit. Tapi mama, papa, terus kakak, oma, opa, bahkan encik dan engku juga pernah rasa sakit. Nah, waktu orang sakit, coba ingat, apa yang paling orang suka?
waktu orang sakit? Es krim, coklat, atau doi? Nyanda semua itu. Ku juga waktu sakit nih mau semua itu. Yang paling engkau suka dan yang semua orang sakit suka waktu dong sementara sakit apa? Sukamu sembuh. Sukamu baik dari DP sakit. Toh? Nah, waktu tuh orang sakit, apapun itu semua suka baik. Jadi, demikian juga ada orang-orang sakit yang kumpul di satu kolam. Satu kolam, dorang berkumpul di pinggir. Itu kolam DP nama kolam Bethesda. Kolam apa? Kolam Bethesda. Nah, dia tahu siapa orang berkumpul di kolam itu. Tuh orang-orang sakit ini yang suka mau baik, tapi siapa orang berkumpul di kolam itu, Kang? Nah, dia tahu ternyata di kolam itu kalau DP air bergoyang tiba-tiba, itu DP tanda ada malaikat Tuhan yang kasih goyang. Siapa orang sakit yang duluan masuk di air kolam itu, dia akan sembuh. Dia akan baik. Makanya itu orang-orang kumpul di situ, orang-orang yang sakit. Coba adik-adik perhatikan. Ada yang sakit di kepala, ada yang sakit DP mata buta, ada yang sakit DP tangan, macam-macam sakit. Dan ada satu orang bapak, dia cuma tidur. Kong apa? Dia bangun, dia duduk, dia tidur lagi. Adik tahu dia sakit apa? Apa? Dia sakit lumpuh. Kakinya tidak boleh berjalan. Makanya dia cuma tidur di situ. Dia suka baik atau enggak? Suka. Tapi adik-adik, dia susah sekali mau berjalan kalau itu air cuma goyang. Dia mau cepat-cepat pergi di situ, dia enggak bisa cepat karena di kaki lumpuh. Jadi dia tunggu tidur di situ. Dia duduk di situ lama sekali. Dia nih boleh baik, tidak bisa masuk di situ. Jadi dia cuma tunggu. Suatu hari seperti biasa dia tunggu di pinggir kolam. Tiba-tiba, Bapak, kita, iyo, Bapak mau baik? Kita, aduh Tuhan, kita suka sekali mau baik. Kita suka sekali mau baik dan kita pelumpuh ini suka sekali mau berjalan. Tapi kita tidak bisa mau turun di air situ. Kalau tuh air itu bergoyang, setiap kali tuh air bergoyang, kita baru mau berjalan, mau meraya pergi di tempat itu, orang lain sudah lebih dulu Tuhan. Orang lain sudah masuk di situ. Kita selalu terlambat. Makanya kita tidak pernah baik. Kita tunggu lama sekali. Padahal kita suka sekali mau baik Bapak. Kita suka mau baik. Bangunlah. Angkat dari tempat tidur. Angkat tempat tidur. Tidak salah dengar. Bapak itu pelang-pelang berdiri. DP kaki tiba-tiba kuat. DP kaki jadi kuat. Dia boleh berjalan. Dia berdiri adik-adik. Dia angkat itu DP tempat tidur. Oh, dia berjalan cepat-cepat. Oh, dia lupa. Kita sobai. Apa yang terjadi? Dia sobai. Dan orang-orang ada lihat Pak dia. Kaget. Karena kan lumpuh tuh. Karena lalu kaki tidak boleh berjalan. Siapa yang sekarang boleh berjalan? Aduh iyo Kang. Siapa kutik Kang tuh orang itu? Aduh, kita nyala kenal itu orang, tapi kita tahu itu orang itu datang tanya Pak kita. Kalau kita suka baik, tentu kita suka baik no. Kong itu orang itu suruh kita angkat kita ke tempat tidur. Kaki kita mulai berjalan.
Adik-adik, orang-orang tanya siapa yang orang itu. Tapi bapak itu dia tidak tahu, dia tidak kenal itu orang itu. Cari. Dia soalnya tidak dapat itu orang itu. Adik tahu siapa orang itu? Siapa? Iya, orang itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Waktu orang bapak yang sudah sembuh ini masuk ke dalam bait suci, masuk ke dalam rumah Tuhan, dia baku dapat dengan Tuhan Yesus. Begitu dia baku dapat dengan Tuhan Yesus bilang pada dia, engkau sudah sembuh, karena subai. Mulai sekarang jangan lagi bikin dosa ulang. Oh, orang itu begitu dia tahu siapa Tuhan Yesus, dia berterima kasih pada Tuhan Yesus. Dan kemudian dia pergi keluar. Dia kasih tahu Pak itu semua orang yang ada tanya tadi pada dia. Siapa yang ada kasih baik pada dia. Dia kasih tahu bahwa yang kasih sembuh pada dia, yang bikin dia boleh berjalan lagi itu siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus yang berkuasa, yang boleh apa? Menyembuhkan semua penyakit. Bahkan itu orang lumpuh yang begitu lama dia lumpuh, begitu lama dia tidak boleh berjalan. Tidak perlu lagi dia mesti masuk di air, di kolam itu. Tapi Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Adik-adik, orang bersyukur, orang punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Adik-adik percaya tidak? Tuhan Yesus yang sembuhkan orang lumpuh waktu itu, Tuhan Yesus yang sama yang orang percaya, yang engkau enci percaya, adik-adik percaya. Tuhan Yesus yang sama yang boleh kasih baik semua penyakit. Asal orang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, seringkali waktu orang sakit, orang alami sakit, orang pe mama, papa, orang pe adik, kakak, orang pe keluarga sakit. Orang seringkali lupa. Seringkali orang aduh, so kesakitan. Orang kali so panggil mama, papa. Bukan salah. Ya tidak salah orang panggil mama dan papa datang rawat, orang datang dia. Tapi orang juga tidak boleh lupa bahwa ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang berkuasa, yang sanggup sembuhkan orang, sembuhkan orang penyakit. Seharusnya apa yang orang bikin? Orang datang pada Tuhan, orang berdoa, kemudian minta Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bisa sembuhkan penyakit. Aku adalah dokter. Nah, kalau orang sakit, biasa orang pergi apa? Pergi pak dokter. Nah, dokter kasih obat, engkau kasih obat orang yang sakit. Tapi, apakah engkau yang berkuasa yang sembuhkan itu penyakit? Apakah itu obat yang engkau kasih itu, yang kasih sembuh itu orang? Bukan. Yang berkuasa kasih sembuh orang sakit hanya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pakai pak engkau, berkati pak engkau dengan itu obat yang orang minum. Tapi Tuhan Yesus yang kasih kesembuhan. Karena itu mari orang bersyukur, orang punya Tuhan yang berkuasa kasih sembuhkan orang penyakit. Semua orang penyakit. Tapi bukan itu yang paling penting. Ingat adik-adik, waktu Tuhan Yesus bilang pak itu bapak itu, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Nah, Tuhan Yesus berkuasa bukan cuma menyembuhkan penyakit, tapi Tuhan Yesus berkuasa untuk ampuni semua dosa. Itu yang paling penting. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, so menderita untuk orang. Dia mati tebus apa dosa. Adik-adik, cengkok, semua orang berdosa. Sehingga bikin orang apa? Diampuni. Orang boleh apa? Boleh dekat lagi dengan Tuhan. Orang itu yang orang mesti bersyukur betul-betul bahwa Tuhan Yesus sudah
mengampuni torang pe dosa. Tapi torang juga jangan berbuat dosa ulang. Kalau torang nakal, torang ada bikin dosa, ada bikin kesalahan, sudah torang berdoa minta Tuhan Yesus ampuni. Sama Tuhan Yesus dia bilang itu Bapak itu, mulai sekarang jangan bikin dosa lagi. Nah, adik-adik torang bersyukur, saat ini mari torang berdoa. Torang bersyukur, torang punya Tuhan Yesus yang berkuasa, yang sanggup sembuhkan semua penyakit. Bahkan Tuhan Yesus sudah mati buat torang, menebus torang pe dosa-dosa, ampuni semua torang pe dosa. Dan sekarang ini mungkin ada di antara adik-adik yang sedang sakit, ada torang pe mama, torang pe papa, adik kakak, atau saudara-saudara yang lagi sakit. Mari sekarang torang berdoa untuk mereka supaya Tuhan Yesus boleh sembuhkan. Mari torang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami terus ingat bahwa kami punya Tuhan Yesus yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan semua penyakit, sanggup menolong kami saat kami sakit, sanggup menolong kami saat kami susah. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami, mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk orang tua, bahkan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Biar Tuhan Yesus mau tolong, mau sembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi orang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa ada ayat hafalan. Kita harus menghafal ayat hafalan itu. Nah, sebelum orang menutup orang pe ibadah ini, minggu yang kemarin ada orang pe teman-teman yang berhari ulang tahun. Orang Tuhan boleh tambahkan 1 tahun lagi. Dan aku akan baca orang pe teman-teman. Yang pertama, adik Jaden Sangkai. Yang kedua, adik Alarik Ehu. Yang ketiga, adik Pascal Luas. Adik Eliasar Wurangian. Adik Queen Huae. Adik Hubert Sanjaya. Adik Justin Anggran. Adik Jason Lim. Berikutnya adik Angelina Lukas. Adik Jericho Pinaria. Dan terakhir adik Leon Bawonte. Nah, orang mau berdoa orang teman-teman yang berhari ulang tahun. Tapi sebelum itu orang angkat pujian. Kasihnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai. Sambil bertepuk tangan kita angkat pujian ini. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya Seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah,
mengalir di waktu senang. Kata-katanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai. Kuasanya Seperti sungai. Kuasanya seperti sungai. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Ya, adik-adik, ayo semua ambil sikap berdoa, orang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama, kami boleh menyanyi, kami boleh memuji Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji Tuhan. Dan di hari ini juga Tuhan, kami bersyukur bersama dengan teman-teman kami yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan buat teman-teman kami. Biar kiranya Tuhan, teman-teman kami yang berhari ulang tahun, mereka boleh bersyukur atas ketambahan usia. Mereka boleh mengingat bahwa kasih setia Tuhan bagi mereka tidak pernah berhenti. Dan Tuhan menolong agar mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang membawa terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, orang selesai ibadah hari ini, tapi adik-adik yang di rumah tetap semangat. Tetap apa engku? Rajin Berdoa. Baca Rajin Alkitab. baca Alkitab, rajin hafal ayat-hafalan. Dan satu lagi engku, adik-adik yang di rumah jangan lupa jaga kesehatan. Nanti kita akan jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di minggu depan. Sampai jumpa adik-adik.